Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian, sahabat Sinar Terang TV yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersilaturahmi di masjidnya Ustadz Tri Subagio, ya tepatnya di Dukuh Kregan Peren, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Ya. Ini baru saja kita tadi ngetes ngajinya murid-muridnya beliau yang kebetulan masih sudah sepuh-sepuh ya, 40 tahun ke atas. Nah, ini menarik sekali, Ustadz Tri Subagio ini membina ibu-ibu dan juga bapak-bapak di lingkungannya rumah beliau, yaitu di sini, di masjid apa, Ustadz? Al-Hidayah. Al-Hidayah ya, di masjid Al-Hidayah. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz Tri Subagio, kalau selain ngajar ngaji, itu kegiatan sehari-harinya apa, Ustadz? Kebetulan kerja sebagai karyawan swasta. Karyawan swasta. Jadi siang kerja di kantor gitu ya? Iya. Dari pagi sampai jam berapa tuh selesai? Dari setengah 8 sampai jam 4, seperempat. Jam 4 pulang, Iya. lanjut kegiatannya ngajar ngaji sorenya atau malam? Ya malam, habis pada maghrib biasanya. Pada maghrib, ngajar ngajinya pada maghrib. Di sini saja Pak, di mana itu ngajar ngajinya jenengan? Kalau untuk ibu-ibu di sini. Di sini. Kalau untuk Terus? anak-anak di rumah. Oh, ada anak-anak juga? Ada anak sama. Ibu-ibu ada, anak-anak ada, Iya. tapi juga warga sekitar sini aja semua? Kalau anak-anak itu ada yang di luar daerah juga. Ada yang luar daerah Iya, ke sini. dari sini. Oh, jenengan juga yang ngajar? Atau bersama dengan siapa? Alhamdulillah sama teman-teman. Oh, maksudnya Ada teman yang baru ke sini juga. warga sini juga tapi? Di sini ada juga yang dari luar daerah juga ada di sini. Oh, ngajar ngaji di sini. Iya. Oh, di sini juga ada tempatnya? Di masjid Kalau sini? untuk anak-anak di rumah kan. Oh, di rumah ya ya. Di rumah itu kan ada kita. Kenapa kok di rumah? Itu untuk jadi kita untuk variasi Tat. Variasi? Ya, kalau sore TPA sore kan di sore di masjid ini. Ah, Kalau di rumah itu pada maghrib. Itu untuk variasi untuk anak-anak biar nggak jenuh gitu kan. oh, Jadi kita buat variasi. variasi. Tapi memang jenengan juga ngajar anak-anak di sini juga, di masjid juga. Iya, Tat. Anak-anaknya yang itu juga. Iya. Oh, jadi kadang di sini, kadang di rumah. Iya. Kadang di sini, kadang di rumah. Kok di rumah itu variasi kenapa? Emang kalau di rumah suasananya dengan di masjid bedanya apa? Kalau di rumah kan itu pada maghrib malam ya. Ah, Jadi suasana itu kan kita kan di samping rumah kita buat kayak kayak pendopo kecil gitu. Oh, Itu gitu. variasi anak kan lebih enjoy di. Oh, karena lebih Iya, enjoy. Nggih. Suasananya beda. Nggih. Terus kadang ada snack gitu mungkin ya. Iya, alhamdulillah. Gitu. Kalau di masjid kan nggak ada ya. Iya. Oh, karena itu tuh. Jadi lebih seneng anak-anak itu ketika ada makanan-makanan, camilan-camilan gitu ya. Masya Allah. Terus kalau lainnya ada lagi kelompok ngaji lainnya selain anak-anak, ibu-ibu ada lagi San? Bapak-bapak juga ada, Kak. Bapak-bapak ada. Di masjid apa di rumah itu? Itu di masjid. Di sini ya. Iya. Di sini bapak-bapak. Nah, kalau bapak berapa orang bapak-bapak? Tadi kalau ibu-ibu kan 15-an orang ya. Bapak-bapak berapa? Kalau itu yang rutin itu biasanya 5 sampai 8 yang rutin itu. Rutin ngaji 5 sampai 8. 8. Terus gini, saya tadi agak surprise ya, artinya setelah saya wawancara ibu-ibu itu, mereka kan usia-usianya 47, 50-an, 60, ada yang 80 tahun gitu. Rata-rata hampir semuanya itu memang belum bisa baca Quran awal mulanya gitu, terus baru belajar baca Quran bersama dengan panjenengan. Nah itu kemudian ketika ditanya kenapa, ya memang belum punya kesempatan untuk ngajar gitu, belum punya kesempatan untuk belajar gitu kan. Rata-rata adalah karena belum ada, waktu itu belum ada masjid atau belum ada guru ngajinya gitu kan. Nah saya juga tanya berarti yang lain-lain juga sama Bu, yang belum belajar sini? Oh iya sama gitu.
Jadi kesimpulan saya berarti betul ya, di sini tuh warga yang usia 40-an tahun ke atas itu memang berarti boleh dikatakan hampir semuanya itu belum bisa baca Quran ya? Sebagian besar ya. Sebagian besar memang Iya. belum bisa. Karena memang usia-usianya beliau itu dulu waktu murid remajanya memang belum ada guru ngaji ya. Iya, Sampai usia tua baru mereka sadar harus belajar baca Quran. Itu pun yang sadar, yang belum sadar mungkin atau yang belum apa namanya tergerak belum belajar gitu kan. Dan sampai sekarang belum bisa baca Quran. Gimana kok bisa begitu tuh gimana tuh? Mungkin dari Ustadz dari Subagio gimana? Itu kalau kita lihat dari dulu itu masjid juga ada. Masih sudah ada. Cuman dulu itu sebagian besar warga itu belajar sama teman-temannya, ada forum, ada guru masjid, jadi belajar sama temannya di rumah sendiri-sendiri. Itu mungkin kalau kita cek itu ternyata banyak orang tua itu malu, kalau sama temannya malu itu belajar dari itu. Setelah kita wawancari ibu, ternyata sebagian besar itu dia pengen ngaji teman, dia kendalanya ngaji kemana mas, kemana gitu. Akhirnya kita tertarik, kita buat semacam forum. Akhirnya kita ketemu sama Rubaiyat tuh, ya ini ada ya lumayan bagus untuk ngajar yang orang tua gitu. Oh gitu. Jadi intinya mereka tuh sebenarnya dari dulu tuh ingin belajar, cuman belum menemukan guru yang tepat gitu ya. Jadi istilahnya kalau toh ada yang ngajar, mungkin yang ngajar-ngajar istilahnya mungkin apa ya, nggak menarik lah gitu ya, nggak menarik. Atau istilahnya tuh ya sebelum ada yang memang greget untuk mau ngajari mereka gitu ya. Jadi baru-baru jenengan saja yang kemudian akhirnya terjawab, mereka akhirnya mau belajar. Gitu. Terus ada ini juga, ada perbedaannya nggak setelah mereka mulai belajar ngaji itu? Menurut jenengan ada perkembangan di apa saja itu yang terlihat? Jadi setelah mereka belajar Quran, belajar itu sering kita wawancari. Gimana Bu setelah belajar dari dulu belum pernah bisa baca Quran, sekarang juga bisa itu. Ternyata sebagian besar semua itu ibu-ibu itu merasa kalau dibilang bahasa Jawanya itu ayam, diganti ayam gitu. Ayam lebih tenang, bisa juga rezekinya itu lancar, juga berkah. Sebab sebagian besar orang tuh menilai rezeki itu dari uang, tapi ternyata enggak. Ternyata kan dia rezeki bisa bilang keluarganya anaknya menurut, kesehatannya kesehatan terus, nggak sakit, terus dibilang banyak teman-teman anak soleh, teman-temannya yang datang sekolah soleh, rezeki itu mengalir gitu. Sebagian besar itu istilahnya lebih tenang, lebih enjoy daripada yang dulu belum pernah bisa baca Quran, sekarang sudah bisa baca Quran gitu. Oh, dan itu dirasakan setelah mereka mulai rajin baca Quran. Betul. Sebelumnya enggak gitu ya? Iya, enggak benar. Oh, Masya Allah, ini pengalaman langsung dari beliau, ada perubahan luar biasa. Jadi kebayang satu kampung ibaratnya itu orang-orang tuanya itu belum bisa baca Quran, sebagian besarnya gitu ya. Dan mungkin mereka merasakan ada banyak persoalan-persoalan yang tidak selesai-selesai, tapi ketika sudah mulai baca Quran itu ada perubahan-perubahan ya, dan terlihat walaupun pelan-pelan gitu, tapi pasti ada ketentraman jiwa, ada keberkahan rezeki dan lain sebagainya. Baik, barakallahu Ustaz atas sharingnya ya, ini pengalaman membina masyarakat ternyata sederhana, cukup mengajari ngaji yang rata-rata belum bisa baca Quran. Ya, ikuti selalu bagaimana guru ngaji itu berkiprah, karena pasti ada selalu inspirasi untuk kita dan harus mau jadi guru ngaji seperti beliau. Ya. Monggo nanti semua kita sebaiknya bisa jadi seorang guru ngaji. Sederhana kok, guru ngaji itu tidak harus pandai-pandai, yang penting bisa mengajar Quran alif ba ta sa. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.